Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lelail Lustari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik uji ANOVA. Apa sih ANOVA? Uji ANOVA itu Analysis of Variance, merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T, jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. One way ANOVA atau ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Two-way ANOVA atau ANOVA dua arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel, berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu perlakuan. Maka pada ujian two-way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar pelakuan dan antar kelompok. Contoh kasusnya, mahasiswa FIRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien dan dikelompokkan menjadi 3, sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variabel view. Kelompok 1 adalah pasien peminum obat merek X, kelompok 2 pasien peminum obat merek Y, kelompok 3 pasien peminum obat merek Z. Sekarang kita buka datanya ya. Excel. Open. Nah, ini desimalnya diturunin dulu. Ya kan? Sekarang kita klik transform, record into same variable. Masukin kelompok pasien, old and new value. Kita klik obat X. Suara itu coba berisik, Cuk. Lalu nggak kedengeran. Terus klik obat Y 2, obat Z 3, add, continue. Oke. Terus sekarang ke variabel view. Ini kan tadi udah diubah jadi angka. Nah, sekarang jadi ganti numerik. Oke. Nah, ini yang value-nya kelompok pasien kita ganti. Obat X 2, obat Y 3, obat Z. Oke. Sekarang kita ke analyze comprehensive one-way ANOVA. Tekanan darah masukin, kelompok pasien kita masukin di faktor. Klik force and hook. Bone Veroninya kita checklist, sama 2G-nya kita checklist. Continue. Sekarang option. Deskriptifnya kita checklist, sama homogeneity of variant test checklist. Continue. Oke. Nah, ini hasil output dari one way ANOVA. Ada deskriptif, test of homogeneity of variance, ANOVA, multiple comparisons,
sama tekanan darah. Nah, terus yang deskriptifnya ini, sampelnya kan ada 7. Dari obat X, Y, Z itu kan ada 7, jadi kan hasilnya 21. Nah, obat X ini meannya 125,00, minimumnya 110, nilai maksimumnya 140. Obat Y, mean 125, minimumnya 105, maksimumnya 140. Obat Z-nya meannya 152,14, nilai minimumnya 130, nilai maksimumnya 175. Nah, terus kita ke test of homogeneity of variance. Nih, menguji kesamaan varian, uji homogenitas pada tabel test of homogeneity of variance. Pada tabel test of homogeneity of variance, di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian yang sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05 pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi sig. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians. Apabila nilai signifikasi sig lebih besar probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikan sig kurang dari probabilitas 0,05, maka data yang tersebut mempunyai varians yang berbeda. Nah, ini kan Levene statistiknya ini 0,352. Degree of freedom 1-nya 2, degree of freedom 2-nya 18. Nilai signifiknya 0,708. Nah, berarti kan lebih besar yang di sini nih, 0,708. Berarti kalau misalkan kayak gitu sama dengan data tersebut mempunyai varians yang sama. Terus, habis itu, nah sekarang kita lanjut ke tabel ANOVA. Ini kan tekanan darahnya ada between groups sama within groups. Degree of freedom-nya 2, within groups-nya 18. Nah, F-nya ini 10, 0,5, nilai signifikannya 0,01. Nah, yang 2 ini berarti kan pembilang, yang 18 itu berarti sama dengan penyebut. Nah, ini dan di tabel F-nya ini kan pembilangnya kan 2. Nah, sekarang kita cari yang 18. Itu 3,55. Sedangkan yang di sini cuma 0,01. Jadi kan gedean yang di tabel tadi kan. Nah, kalau misalkan gedean yang di tabel tadi, tabel F tadi, berarti sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau ada perbedaan. Atau sama dengan apabila signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, terus habis itu ini totalnya, total yang tadi di Innova, degree of freedom-nya 20. Nah, ini ada post hoc test. Oh, ini tadi sebelum yang post hoc test nih,
Saya mau jelasin yang ini dulu. Uji F tabel dan F hitung. Itu yang tadi ya, yang tadi tabel sama yang F hitung. Selain membandingkan antara nilai signifikan dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menguji hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F variabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, F tabel, degree of freedom pembilang itu sama dengan N1. Degree of freedom penyebut N2. Nah, kita masuk yang tadi, post hoc test. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda pada kolom mean difference. Tanda ini menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Output post hoc, hasil Turkey HSD maupun Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien A dan pasien B adalah 0,000 dan secara statistik tidak signifikan. P sama dengan 1000 lebih dari 0,05. Perbedaan tekanan darah pasien A dan C adalah 27,143 dan secara statistik signifikan P sama dengan 0,003 lebih kecil dari 0,005. Perbedaan tekanan darah pasien B dan C maka adalah 27,143 dan secara statistik signifikan P sama dengan 0,03 lebih kurang dari 0,05. Nah, ini tabel yang dari post hoc testnya multiple comparisons. Nah, ini kayak gini, banyak ya. Nah, ini tabel homogeneous subsets tekanan darah. Ini kan kita lihat berdasarkan subset for alpha 0,05. Nah, ini tukai HSD. Ada obat X, obat Y, obat Z, dan SIG. Nah, ini sampelnya itu kan sama-sama 7 ya. Nah, ini obat X sama obat Y ini mempunyai kesamaan yang di tabel satunya ini. 125,00. Yang obatnya juga, Y juga sama, 125,00. Sedangkan untuk obat Z itu, dia beda sendiri di kolom 2, 152,14. Tapi nilai signifikan dari ini sama-sama 1000. Gitu. Nah, segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.